kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damen Saku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan krisis ekonomi. Harga sembako naik, lantas bagaimanakah kita menyikapinya? Pertanyaan besar bagi kita, ketika krisis ekonomi di hadapan kita, benarkah rizki kita berkurang? Ustadz Fatih akan menjawabnya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah hudah wa walah amma ba'du. Para pemirsa program Damai Indonesiaku TV dimanapun antum berada, yang saya muliakan, ayah bunda, kakak, abang, empok yang saya muliakan, salam takzim, salam cinta, salam mahabbah terlebih khusus untuk guru kita yang kita muliakan, Ayahanda Abuya Kiai Haji Haikal Hasan, mata'anallah bituli hayatih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumih. Semoga beliau senantiasa Allah berikan perlindungan, ilmunya manfaat buat kita semua. Kakanda yang saya muliakan, Al-Ustadz Agung Izzul Haq, mudah-mudahan beliau istiqomah, sehat, panjang umur, barokah dunia akhirat. Bapak Ibu yang saya muliakan, selama kita hidup di dunia, gesekan itu pasti ada. Bu, Assalamualaikum. Masih hidup? Masih kuat? Pak, dunia asal katanya dana yadni, artinya hina. Kalau dihina nggak enak, dicaci nggak enak, maka hidup penuh kehinaan itu adalah dunia. Makanya kalau kita masih hidup bernapas di dunia, siap-siap. Kalau hidup kagak mau ada musibah, hidup kagak mau ada masalah, hidup kagak mau ada fitnah, maka hiduplah di alam barzakh. Assalamualaikum. Pak, masih kuat? Mau hidup mau mati? Ustadz, saya pengen hidup tenang selamanya. Monggo silahkan kubur, Pak. Saudara, maka selama masih hidup di dunia, siap-siap. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menegaskan satu konsep kepada kita umatnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata kecuali Allah sudah tentukan rizkinya. Contoh umpamanya cekiber. Ibu tok cekir enggak, Bu? Apaan? Misalnya toke langgar. Semua yang hidup melata rizkinya sudah ditentukan. Cicak yang ada di tembok, gak pernah demo ke kantor hak asasi kehewanan. Tuhan, enak buaya. Mohon maaf ya Pak ngomong buaya nih. Makanannya besar, bisa ke darat, buaya darat namanya. Bisa di air, semua ada. Kata cicak, kita makan gini-gini aja, gak pernah tuh saudara. Tawakalnya binatang tuh full kepada Allah. Saudara yang saya muliakan, pernah nggak Pak ngelihat cicak gantung diri karena busung lapar? Pernah nggak Bu? Cicak hidupnya di mana? Makannya apa? Pak, warteg, nyamuk, tawon, semua. Ironisnya cicak itu nemplok di tembok, makannya terbang. Tawakalnya, waktunya makan dikirim tuh nyamuk yang lagi galau tingkat kabupaten. Yang tup, kena. Emang udah waktunya. Waalaikumsalam. Saudara, ini kita ngomong tauhid nih ya. Ada konsep tauhid di dalam agama kita yang disebut ittihadul af'al. Semua yang bergerak di muka bumi ini adalah Allah yang menggerakkan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau memanah kecuali yang memanah adalah Allah. Nih jangan sampai salah paham nih Pak ya. Semua yang bergerak, yang menggerakkan adalah Allah. Mohon maaf, ada orang maksiat, dia bergerak, Allah yang gerakin. Mohon maaf, ada orang taat, dia sholat, dia baca Quran, yang gerakin Tuhan. Jelas? Tapi jangan sepotong.
Kalau sepotong akan terjerembab dengan paham yang namanya paham Qadariyah. Paham Jabariyah sesat, paham Qadariyah sesat. Yang menggerakkan semua adalah Allah. Paham Jabariyah, manusia ibarat wayang, Tuhan ibarat dalang. Tokoh protagonis, tokoh antagonis, ribut kelar urusan, masuk ke kotak, beres urusan. Nggak ada urusan nih yang jahat, dibakar, diseset, nggak ada. Cuma sandiwara. Tapi tidak dengan agama Islam. Tadi guru kita sudah menukil satu ayat Al-Quran. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa yang menimpamu daripada kebaikan, katakan dari dirimu. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apapun yang membuat kamu dan menimpa kamu dari keburukan, itu darimu, saudara. Contoh, sakit. Assalamualaikum. Pak, masih kuat? Bapak sakit, udah diurut, kondor lagi. Apa sih bu? Ilah, heran sih mah. Diurut, turun lagi. Jangan suzon, jangan. Apa sebabnya? Dulu hidup lebay. Kekuatan kita ngangkat 50 kilo, jangan sampai mobil diangkat, ya jebol. Nih, walet tusrifu, jangan berlebihan. Saudara, sekarang ekonomi lagi susah. Barang-barang ekonomi semua naik, jelas. Tapi masih pada hidup nih semua. Nyarap nggak tadi? Ada yang nambah? Pantas gede-gede banget ini mah. Mana nyender? Saudara yang saya muliakan, surah Asy-Syura ayat 27. Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah kasih rezeki yang luas kepada siap manusia. Bu, kalau bahasa kita sekarang Pak, seandainya semua manusia dibikin kaya oleh Allah, karakter dasar manusia Allah paham. Labaghaw, pasti banyak sombong, pasti banyak zolim, pasti banyak keluar daripada ajaran syariat. Jangan boro-boro kita semua kaya, ada pengki naik ke balai. Pengki, tahu pengki? Tempatnya di mana? Buat nyerok apa? Naik ke balai. Balai buat siapa Pak? Bukan seharusnya. Oh tiba-tiba kaya. Oh jangan ngepet. Bukan urusan kita. Oh tiba-tiba dia kaya. Oh jangan korupsi. Urusan dia. Yang jelas kalau kagak pakai iman, sombong saudara. Makanya kata Allah, walakin yunazzilu biqadarim ma yasha. Akan tetapi kami berikan setiap manusia sesuai porsinya. Pertanyaan simpel, Ustadz. Harusnya nggak naik sembako. Ustadz, harusnya ini seharga standar. Tinggi melambung. Kebijakan yang menjerat umat. Apakah ini takdir kita? Oh betul. Makanya konsep awal, semua yang bergerak ini, yang menggerakkan adalah Allah. Tapi manusia punya akal. Manusia punya otak. Pak, sah nggak Bapak nikah sama anak kandung Bapak? Kalau kebo, Bu, boleh nggak kita nikah sama adik kandung kita sendiri? Kalau sapi, binatang, jelas deh. Ini saudara yang saya muliakan, manusia fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Kami berikan setiap insan potensi negatif dan potensi positif. Akal, udah nggak boleh riba, kenapa dikerjain? Oh pantas masuk neraka. Kenapa kebo nggak masuk neraka? Otaknya ora. Ngerti ora? Ada nggak kebo masuk neraka? Ada nggak cekiwer masuk neraka? Karena dikasih akal, otak dikasih, akal kagak. Manusia dikasih akal, dikasih pikiran. Oh udah ada rambu, nggak boleh riba, nggak boleh zalim. Maka kata Allah, la tazlimuna wa la tuzlamun. Nih konsepnya. Jangan zalim sama orang. Jangan zalim sama diri sendiri. Sama diri sendiri aja kagak boleh, apalagi sama orang lain. Maka mudah-mudahan asal iman kita kuat,
semua yang terjadi adalah kehendak Allah. Mudah-mudahan betapapun besar resiko kita, Allah kasih rezeki yang barokah kepada kita. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Fatih dan insya Allah pemirsa yang dirahmati Allah. Untuk melengkapi tema bahasan kita akan segera menjawab pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Tersadar dari hilapku, bersujud memohon ampunan atas segala dosa-dosaku yang telah gelapkan hatiku. Kebesaran-Mu ya Allah, kasih sayang dan rahmat-Mu, dalam sadarku terluka mengucap syukur, dalam sujudku berdoa, dalam tangisku menyesal. Astagfirullah, pintu taubat-Mu. Kebesaran